Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadiem Petualang, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan mencoba tol Cisumdawu, terutama seksi 2 dan 3 yang sudah mulai dibuka tanggal 15 Desember 2022. Ini kita pada hari Minggu pada tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 12.30. Ini kita akan mencoba dari seksi 2 yang dimana arah Sumedang ke Pamulihan, sahabat Nadiem Petualang. Dan menurut informasinya untuk tol seksi 2 dan 3 ini masih diuji coba dan gratis untuk umum, sahabat Nadiem Petualang. Dan kita memasuki gerbang pintu tol Sumedang, sahabat Nadiem Petualang. Untuk ke arah kanan Cimalaka, kemudian ke arah kiri Pamulihan, Cilenyi, dan ke arah Bandung, sahabat Nadiem Petualang. Kita ambil yang ke arah kiri, ke arah Pamulihan, Cilenyi, dan Bandung, sahabat Nadiem Petualang. Dan nanti kita akan juga mereview dari Cilenyi ke Cimalaka, sahabat Nadiem Petualang. Halo si kecil Musa. Kita berkendara dengan kecepatan kurang lebih 80 sampai 100 km per jam, sahabat Nadiem Petualang. Nanti kita akan mencoba sampai ke Pamulihan, kemudian sampai ke Cilenyi kira-kira berapa menit, sahabat Nadiem Petualang. Untuk sampai ke Pamulihan sendiri itu kurang lebih di angka 16 km, kemudian sampai ke gerbang tol Cilenyi kurang lebih di angka 26 km, sahabat Nadiem Petualang. Ya, kalau dikalkulasi kurang lebih tidak sampai 25 menit kita akan sampai ke Cilenyi, sahabat Nadiem Petualang. Dari sini juga kita bisa melihat pemandangan yang cukup menarik, arah Pamulihan, di mana kita bisa melihat bukit-bukit yang berundak-undak menjulang. Ini menjadi pemandangan yang indah. Ini saya teringat pada tol Salatiga yang terkenal dengan pemandangan yang eksotik dengan keindahannya. Ini tidak kalah juga pemandangan yang di tol Cisumdawu ini, sahabat Nadiem Petualang. Untuk tol Cisumdawu sendiri ini ketika nanti terkoneksi dari Cilenyi sampai Kertajati kurang lebih di angka 62 km, sahabat Nadiem Petualang. Ini merupakan salah satu ruas jalan tol di wilayah Jawa Barat yang memiliki keunikan, mulai dari proses pengerjaannya hingga menjadi salah satu, mungkin ini menjadi salah satu tol terindah nantinya, karena nanti kita juga bisa melihat pemandangan yang cukup indah dari sini. Ini kita bisa melihat pemandangan di ujung sana ada gunung, namun puncaknya tertutup awan. Ini ketika cuaca cerah mungkin akan menjadi pemandangan yang luar biasa di sini, sahabat Nadiem Petualang. Kalau nggak salah yang di depan persis itu Gunung Manglayang,
kita membelah bukit. Ini kanan kiri ini bukit yang dibelah oleh jalan tol ini, sahabat Nadiem Petualang. Cukup indah pemandangan dari sini, cukup eksotik dan menarik untuk dinikmati, sahabat Nadiem Petualang. Dan masih terlihat juga para pekerja yang menyelesaikan bagian pinggir jalan tol ini, sahabat Nadiem Petualang. Dan kita bisa melihat di depan kita ada jembatan PT Wijaya Karya Persero. Nah, yang ngerjakan PT Wijaya Karya, sahabat Nadiem Petualang. Untuk jembatannya tadi, ini banyak petugas juga yang masih mengerjakan di pinggiran tol ini. Kanan kiri bukit yang telah terbelah oleh jalan tol ini sendiri, sahabat Nadiem Petualang. Dan ini agak nanjak, ini kecepatan di angka 80 km per jam, sahabat Nadiem Petualang. Kita ambil jalur kanan lagi, mencoba untuk memacu kendaraan ini tanjakannya lumayan naik juga, ini panjang, sahabat Nadiem Petualang. Terus nanjak ini. Saya secara pribadi mengapresiasi tugas dari pemerintah yang telah membuat jalan tol ini, sahabat Nadiem Petualang. Dan semoga Cisumdawu segera terkoneksi antara Bandung atau Cilenyi ke arah Kertajati, dan ini nanti akan menggerakkan perekonomian di sekitarnya, sahabat Nadiem Petualang. Terutama di Kertajati ada bandara internasional, dengan harapan nanti bandara internasional Kertajati aktif kembali dan bisa melayani secara sepenuh hati terkait dengan penerbangan baik domestik maupun internasional, sahabat Nadiem Petualang. Kita berdoa bersama agar jalan tol Cisumdawu ini segera terkoneksi sampai ke Kertajati. Ini seksi 2, 3 yang sudah mulai dibuka mulai tanggal 15 Desember 2022 kemarin. Kemudian seksi 4, 5 masih berproses, dan semoga tahun depan 2023 bisa terkoneksi secara keseluruhan, sahabat Nadiem Petualang. Ini kita bisa melihat pemandangan yang cukup ciamik. Kanan kiri merupakan bukit yang telah dibelah oleh jalan tol ini, sahabat Nadiem Petualang. Dan di depan juga ada semacam pemandangan pegunungan yang ini menambah keeksotisan jalan tol ini sendiri, sahabat Nadiem Petualang. Ini perjalanan bersama anak kecil, sahabat Nadiem Petualang, dan menambah suasana suara-suara yang sahdu, sahabat Nadiem Petualang. Kita ambil lajur kiri aja untuk sedikit memperlambat laju kendaraan, sahabat Nadiem Petualang. Terus menanjak naik, sahabat Nadiem Petualang.
seraya kayak menaiki gunung. Kalau nggak salah di Sumedang ini ada gunung pegunungan Tampomas, kalau nggak salah. Ini kita melewatinya. Ini jalan terasa naik terus sahabat Nadiem Petualang. Kanan kiri kita bisa melihat ini bukit yang telah dibelah untuk dijadikan jalan tol ini sahabat Nadiem Petualang. Dan kita bisa melihat di atas ada jembatan raya, jalan raya kalau nggak salah. Nah, ini kita mulai jalanan menurun, sudah sampai puncaknya barangkali ini. Kita akan melewati jalan turunan, ini menurun terus. Di depan kita bisa melihat banyak jembatan sahabat Nadiem Petualang, banyak sekali. Ada berapa ini? Ada 1, kemudian ada 2, ada 3, sahabat Nadiem Petualang, zigzag. Dan kita memasuki terowongan. Oh, ada 4 jembatan sebelum terowongan ini sahabat Nadiem Petualang. Wah, pemandangannya cukup eksotik dari sini sahabat Nadiem Petualang. Baru pertama kali ini saya merasakan memasuki terowongan yang cukup panjang ini. Ada kalau setengah kilometer ini kelihatannya sahabat Nadiem Petualang. Dan depan ini sudah, wah, cukup panjang, hampir setengah kilometer kelihatannya. Dan tadi 2 terowongan, kanan kiri terowongan kembar. Dan ini merupakan karya anak bangsa yang sungguh luar biasa sahabat Nadiem Petualang. Patut kita apresiasi dan acung jempol untuk semuanya. Kalau ke arah kiri ini sampai Pamulihan sahabat Nadiem Petualang. 500 meter lagi ada gerbang tol Pamulihan, dan kita nanti akan lanjut ke Cileunyi sahabat Nadiem Petualang. Kalau ya ke kiri ini batas seksi 2 sahabat Nadiem Petualang, yang dimana ketika kita keluar ke Pamulihan tidak dikenakan biaya alias gratis tis. Dan ini seksi Cileunyi sampai ke Pamulihan tadi ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2022 sahabat Nadiem Petualang. Dan nanti kita akan membayar yang dari Pamulihan sampai ke Cileunyi sahabat Nadiem Petualang. Ini kita sudah melihat banyak membelah pemukiman. Tadi seksi
ribuan. Kita coba nanti di sampai Cilenyi berapa sahabat Nadim Petualang. Kita masuk dari gerbang tol Sumedang, nanti kita pulang akan mencoba dari Cilenyi sampai ke Cimalaka, yang dimana seksi 2 dan 3 masih gratis, sehingga kita cukup membayar 11.000 sahabat Nadim Petualang, yang dimana seksi Cilenyi sampai Pamulihan ini kurang lebih 11.000. Ini kurang lebih dari Sumedang sampai Pamulihan tadi kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Dan ini kita lanjut sampai ke Cilenyi. Nanti kurang lebih berapa menit kita lihat bersama-sama dengan kecepatan kendaraan antara 80 km sampai 100 km per jam sahabat Nadim Petualang. Ini juga jalannya nanjak sama dengan yang di seksi Sumedang Pamulihan, berupa bukit-bukit naik. Ini masih kondisi naik. Untuk cuaca dalam kondisi berawan, mendung berawan sahabat Nadim Petualang, dan sempat tadi gerimis juga ketika sampai ke Sumedang tadi sebelum masuk jalan tol. Sampai sekarang ini belum turun hujan, semoga tidak turun hujan, dan ini juga menambah pemandangan yang cukup ciami. Awan-awan, apalagi kalau terang benerang mungkin tambah bagus mungkin sahabat Nadim Petualang. Kalau dicoba nanti para sahabat Nadim Petualang untuk berkunjung ketika dari Sumedang atau dari Kertajati bisa ke tol ini ketika mau ke Bandung. Ketika nanti terkoneksi dengan tol Cipali, ini menjadi infrastruktur yang mungkin mulai lengkap untuk menyambungkan antar kota Bandung ke Kertajati, yang dimana di sini ada bandara internasionalnya, kemudian ada Patiban yang juga merupakan pelabuhan internasional. Ketika sudah terkoneksi, mungkin nanti juga kanan kiri secara otomatis mengikuti perkembangannya menjadi kota-kota menyusul kayak Bandung, kemudian mungkin nanti Kertajati juga akan mengikuti sahabat Nadim Petualang. Kita doakan bersama semoga segera terrealisasi konektivitas jalan darat ini yang sungguh luar biasa, yang gencar digalakkan pembangunan infrastruktur tol ini sendiri sahabat Nadim Petualang. Ini jalannya turun terus, dan sebelah kiri itu buat mengantisipasi ketika adanya remblong, yaitu tanjakan yang ke arah atas untuk jalur kosong. Ini turun terus, tadi sudah yang turun agak relatif ekstrim tadi sudah terlewati. Ini namun juga terasa jalannya turun.
Cibiru ke arah Tasikmalaya maupun ke arah Garut, sahabat Nadiem Petualang. Kita ambil sebelah kiri untuk keluarnya, sahabat Nadiem Petualang. Ini si kecil mulai ceria. Cibiru Tasikmalaya Garut 500 meter lagi, sahabat Nadiem Petualang. Kita ambil jalur kiri saja. Ini kurang lebih dari pintu masuk Sumedang sampai ke sini kurang lebih 20 menitan, sahabat Nadiem Petualang. Ini kita mengambil ke kiri ke arah Garut atau Tasikmalaya. Di depan sudah kelihatan pintu gerbang Cileunyi, sahabat Nadiem Petualang. Dan kurang lebih berarti dari Cileunyi ke Sumedang Kota atau seksi 2 pintu masuk yang awal tadi kurang lebih 20 menitan dengan kecepatan di angka 80 sampai 100 km per jam, sahabat Nadiem Petualang. Gerbang tol Cileunyi Jasa Marga. Ini demikian, sahabat Nadiem Petualang, review singkat kita dari Sumedang ke Cileunyi via tol, dan kita akan keluar di gerbang tol Cileunyi ini, sahabat Nadiem Petualang. Terima kasih atas perhatian, sahabat Nadiem Petualang. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi secara virtual bagi sahabat Nadiem Petualang dimanapun berada.